Gambar bukan? Ya tak ada muka lah. Mikro. Baik, selamat malam untuk kita semua. Kedengaran nggak Ketua? Ketua aja merespon. Kedengaran, Pak. Baik. Kita akan kembali kuliah malam ini.
Kelihatan nggak ketua? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Saya ingin ingatkan sebelum kita lanjutkan bahwa pada kuliah kita terakhir yang lalu yang ada gangguan waktu itu ada tugas ya, tugas untuk menghitung kemajuan genetik. Apa tugas itu? Kembali lihat di video itu. Dan tugas itu harus di-emailkan paling lambat Sabtu ini. Sabtu ini. Berarti tugas kedua ya. Tugas kedua atau ketiga, pokoknya dikirim lah ya, dihitung dan dikirim. Contoh perhitungan ada di sana. Baik, materi kita hari ini adalah pemulihan tanaman melalui poliploidisasi. Poliploidisasi. Kembali bahwa syarat untuk mengikuti mata kuliah ini adalah kalian sudah mengikuti mata kuliah genetika. Dasar-dasar genetikanya tentang poliploidisasi ini telah kita pelajari di genetika. Oleh karena itu, saya tidak akan membicarakan lagi banyak tentang genetika dari poliploidisasi ini. Beberapa istilah tentu harus kita singgung karena terkait dengan pemulihan tanaman tersebut. Ya, ada yang unjuk tangan ini. Simbolon. Oke, baik. Pertama kita bicarakan tentang peranan poliploidi pada evolusi dan pemulihan tanaman. Kebanyakan tanaman pangan merupakan kebanyakan tanaman pangan adalah poliploidi. Misalnya padi, tebu, kentang, pisang, kopi arabica, dan lain sebagainya. Banyak. Poliploidisasi pada tanaman tersebut terjadi secara alamiah, berarti artinya tanpa campur tangan manusia terjadi di alam. Dan ini oleh para ahli menduga bahwa ini adalah bagian daripada evolusi tanaman. Mengapa? Teori evolusi mengatakan bahwa makhluk hidup selalu mengalami perubahan secara genetik akibat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungannya. Dia merubah diri untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Agar dia bisa berproduksi dan agar dia kemudian mempunyai daya adaptasi yang tinggi. Di alam bisa terjadi misalnya persilangan antara spesies yang tetraploid dengan yang diploid. Spesies yang sama ya. Turunannya adalah triploid. Tentu saja para pakar sudah menyimpulkan bahwa pemulihan tanaman melalui poliploidisasi mengalami banyak hambatan, banyak kesulitan. Tetapi dua arah dari pemulihan tanaman melalui poliploidisasi. Pertama adalah memperbaiki karakter kuantitatif. Misalnya besar organ tanaman. Buahnya semakin besar, umbinya semakin besar. Atau untuk memperbanyak kandungan kimia. Vitamin C-nya lebih banyak, vitamin A-nya lebih banyak. Tetapi juga mengurangi kandungan kimia
ada juga tujuan untuk mengurangi kandungan kimia. Bukan memperbanyak, bukan menambah, tapi mengurangi kandungan kimia. Itu khususnya pemulihan tanaman pada tanaman ubi kayu. Ubi kayu itu pada umbinya itu terdapat sianida, asam sianida. Itu pada kulit umbi. Ya, antara yang putih dengan kulit luarnya itu terdapat sedikit asam sianida. Itu sebabnya kalau kita mau makan ubi kayu, jangan pernah makan mentah. Harus dimasak dulu supaya terurai asam sianidanya, HCN-nya. Atau kalau kita mau memberikan ke binatang, ke hewan, selain dimasak boleh juga dijemur, dicincang, dibuka dulu, dikupas, dijemur. Sehingga seluruh bagian daripada umbi kayu itu setelah dikupas itu disinari oleh sinar matahari sehingga HCN itu berubah. Jadi untuk ubi kayu itu khususnya adalah selain meningkatkan produksi juga mengurangi asam sianida di umbinya. Mungkin tanaman yang lain yang mengandung kandungan kimia yang negatif tujuannya adalah mengurangi kandungan kimia yang negatif tersebut. Yang kedua adalah menghasilkan bastard melalui aloploidisasi dari tanaman F1. Ya, kita tahu bastard itu adalah persilangan dua tanaman yang berbeda spesiesnya. Ya, berbeda spesiesnya. F1-nya tidak fertil alias steril. Ya, tujuan persilangan ini umumnya adalah memperbaiki karakter dengan menyatukan karakter yang baik dari dua spesies itu. Tetapi itu tadi F1-nya steril. Nah, untuk bisa dia fertil, menghasilkan biji maksudnya, maka digunakanlah senyawa kimia kolhisin. Ya, senyawa kimia kolhisin. Sehingga kemudian berikutnya setiap kromosom homolog setiap kromosom telah mempunyai kromosom homolog. Sekali lagi sudah kita pelajari di genetika ini. Tapi ini harus juga ditanyakan nanti di pemulihan tanaman. Baik. Poliploidi adalah penggandaan jumlah genom atau set kromosom. Itu poliploidi. Kita kenal istilah autoploidi atau autopoliploidi. Ya, pelipat duaan jumlah kromosom. Boleh secara spontan, boleh secara spontan maksudnya secara alamiah, boleh juga secara bantuan. Contoh autotetraploid adalah kentang. Ya, kentang. Nah, kembali bahwa saya katakan bahwa poliploidisasi ini dapat juga di penggandaan jumlah set kromosom itu dapat dilakukan secara buatan dengan menggunakan senyawa kimia kolhisin tadi dari tanaman Colchicum autumnale. Sekali lagi pelajari L.V. Crowder, genetika tumbuhan. Umumnya tanaman autopoliploidi ini mempunyai organ yang lebih besar dari yang biasanya diploid. Misalnya daunnya lebih lebar, lebih tebal, buahnya lebih besar, senyawa kimianya lebih banyak. Mengapa? Karena besaran selnya lebih besar. Tetapi ada negatifnya ini. Yaitu tingkat fertilitasnya, tingkat kesuburannya menurun. Artinya jumlah biji yang dihasilkannya berkurang. Para ahli menduga bahwa itu adalah karena ketidaknormalan. Terjadinya ketidaknormalan pada perkembangan serbuk sari. Atau ketidaknormalan pada saat pembuahan, fertilisasi. Dan ketidaknormalan pada saat pembentukan embrio. Di alam, autoploidi lebih jarang terjadi dibandingkan aloploidi. Kita sudah pelajari tadi aloploidi persilangan ya. Autoploidi juga. Tetapi autoploidi buatan
lebih sering dilakukan oleh pemulia tanaman daripada aloploidi. Ya, karena alasan teknis. Kenapa? Karena lebih mudah menggunakan kolhisin untuk menggandakan jumlah set kromosom. Nah, para pemulia tanaman telah banyak melakukan autoplodi buatan, misalnya pada jagung, padi, tomat, tembakau, bit gula, dan berbagai leguminosa, buah-buahan, sayuran, dan bunga. Nah, salah satu ya yang komersial, memang kalau dilakukan autoplodi, meskipun terjadi perbaikan karakter tanaman, itu harus melalui pengujian untuk bisa dilepas ke masyarakat. Tetapi yang banyak dijual di negara Eropa itu adalah autoploidisasi pada bunga. Dengan melakukan autoploidi, bunga lebih besar, warnanya lebih bagus, daunnya lebih tebal, sehingga seperti lebih indah begitu. Nah, pusat bunga di Eropa itu adalah Belanda ya, Belanda. Mudah-mudahan kalian sudah pernah dari Belanda. Kemudian triploid atau triploidi. Ini persilangan dari tetraploid dengan diploid. Hasilnya turunannya tadi seperti yang sudah saya jelaskan itu adalah triploid. Misalnya, pisang yang kita makan sering itu adalah triploid. Tapi ada juga pisang yang kita makan itu yang tetraploid. Nah, bagaimana membedakan yang tetraploid atau diploid dengan triploid? Yang tetraploid dan diploid itu punya biji di buah pisang itu. Punya biji. Umumnya kalau kita ke hutan, di hutan itu kalau kita ambil pisang, kita buka buah yang matang, kalau di dalamnya ada biji-biji, itu pasti bukan triploid. Karena salah satu sifat dari yang triploid adalah dia steril. Kenapa steril? Karena kromosom tidak mempunyai pasangan kromosom homolog. Kita tahu, dipelajari di genetik bahwa kromosom homolog itu adalah kromosom yang identik secara fisik. Ya. Jadi pada tanaman yang triploid itu setiap kromosom hanya satu. Begitu ya. Aloploidi. Ya, dua spesies disilangkan, digabungkan. Hasilnya adalah bastard. Nah, kalian jangan bilang ke kawanmu bastard ya, itu kasar sekali ya. Di Eropa itu kalau seseorang marah kepada orang lain yang sangat luar biasa, you bastard katanya, itu sangat kasar. Berarti dia bukan keturunan hasil perkawinan manusia dengan manusia gitu ya. Jadi jangan maki orang dengan kata bastard, itu sangat kasar ya. Nah, persilangan dua spesies yang berbeda itu menghasilkan bastard yang steril, mandul. Karena kembali, setiap kromosom itu tidak mempunyai pasangan kromosom homolog. Nah, oleh karena itulah maka digunakan kolhisin. Sudah kita katakan tadi, kolhisin itu senyawa kimia, itu akan menggandakan setiap kromosom, setiap set kromosom, ya, sehingga kemudian setiap kromosom punya pasangan kromosom homolog, sehingga bijinya kemudian bisa menghasilkan turunan atau fertil. Tanaman aloploidi yang cari spontan di alam itu misalnya wheat, gandum ya, oats, cotton, kapas, tembakau, sugar cane. Apa itu sugar cane? Tebu ya, dan mustard. Ya, mustard.
Baik, itulah materi kuliah kita hari ini. Ya, seperti biasanya saya coba mempercepat sedikit dengan harapan 5-2-3 menit terakhir bisa kita gunakan untuk diskusi. Ini sudah ada peringatannya mau harus diberhentikan beberapa menit lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siap. Ya, silakan. Siapa? Siapa namanya? Ah? Siapa namamu? Kuat suaramu nggak kedengaran? Ya, Gamael ya. Kurang kuat, kurang bagus suaramu, kurang bagus. Apa kelemahan tumbuhan poliploidi, Pak? Kelemahan tumbuhan poliploid. Ya, Pak. Oh ya, itu tadi. Kelemahannya tentu ada. Yang terutama adalah apa namanya, fertilitasnya menurun. Ya, fertilitasnya menurun. Jadi kalau dia perbanyakannya melalui biji, kalau produksinya kita ukur dari biji, biji yang terbentuk itu lebih sedikit. Meskipun lebih besar, begitu ya. Nah, kalau dia diperbanyak secara vegetatif, ya sebenarnya nggak ada masalah. Seperti bunga-bunga tadi kan yang saya katakan. Karena diperbanyak dia secara vegetatif, ya tidak ada masalah. Jadi dari segi teknis ilmiahnya, dari segi teknis ekonominya, kelemahannya itu terutama itu karena fertilitasnya rendah. Meskipun kemudian melalui kolohisin, ya dijadikan fertil, ya, tetap fertilitasnya lebih rendah daripada yang diploid atau yang tetraploid dari induknya yang normal, begitu. Kembali karena yang poliploidi itu selnya lebih besar. Jadi fertilitasnya itu yang menurun itu mungkin karena selnya lebih besar, kesulitan dalam mitosis, meiosis atau waktu fertilisasi atau mekanisme lainnya. Tapi secara umum orang kemudian akan menilai apakah secara ekonomi menguntungkan atau tidak. Coba kita lihat pisang misalnya, walaupun tidak membentuk biji dia karena pisang yang konsumsi yang kita makan meskipun tidak membentuk biji, karena kita perbanyak melalui anakannya, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kelemahannya itu tadi, harus diperbanyak dengan anakan, berarti terbatas jumlah anakan yang bisa dihasilkan. Tapi coba lihat, kopi bisa diperbanyak dengan biji. Walaupun kita bandingkan dengan induknya yang normal, ya, yang normal, tetap jumlah biji yang dihasilkan oleh kopi Arabica banyak juga. Kalau kita hitung-hitung tetap menguntungkan begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan induknya yang normal, lebih banyak induknya itu menghasilkan biji. Mungkin lebih kecil biji-biji indukannya itu. Tapi jumlahnya banyak.
Nah, sekarang anakannya itu turunannya yang poliploidi tadi, Arabica misalnya, jumlah bijinya lebih sedikit tetapi lebih besar-besar. Kandungan kafeinnya lebih banyak atau kandungan lainnya lebih banyak. Terima kasih Gabriel. Naibaho, ya. Ada lagi pertanyaan? Gamail ya, Gamail Sutardi. Oke. Jehuda, saya di mana Jehuda ini? Kok nggak ada fotonya, nggak muncul ya? Yehuda, DWS. Stanmu hebat kali. Mana sehat-sehat? Kau udah makan kau belum? Mana Jehuda tadi? Jehuda. Ya Pak, Kau di mana ini? di rumah Pak. Oke lah, oke. Si Dani 19710019 hadir. Kau hidup nggak di situ? Aktif nggak kau di situ tempat saya? Dani. Ya, Pak. Oh ya, tadi nggak kau hidupkan videomu. Gak bagus jaringan saya, Pak. Nggak bagus apanya? Kurang bagus kamera, Pak. Oke. Si Torini di mana kau Inang? Di rumah? Di rumah, Di mana rumahmu? di Jalan Tempuling, Pak. Di mana? Di Medan? Iya, Pak. Oh, pantas. Si Nisa di mana? Nisa. Coba. Iya, Pak. Ya, gimana kabarmu? Sehat, Pak. Oke, baik. Oke lah, sebentar lagi akan ditutup ini oleh sistem ya, karena batas waktu kita gratis hanya 40 menit. Sebelum 40 menit biasanya sudah langsung ditutup oleh YouTube karena tadi lebih cepat saya buka. Baik, saya ingatkan kembali bahwa praktikum kalian itu kalian sudah harus kirim ke email yang saya sudah sebutkan. Tugas itu juga sudah harus kalian kirim hari Sabtu ini. Kalau praktikum kan sudah saya bilang kemarin kapan harus dikirim. Dan saya ingatkan bahwa kita hari Sabtu akan praktikum yang baru. Ya, hari Sabtu ini akan praktikum dengan topik yang baru. Oke, Ketua ingatkan hari Sabtu ya, Ketua jam 12 kita praktikum. Siapa? Oke, Lucia, di mana kau Lucia? Di rumah, Pak. Di mana rumahmu? Balik, Pak. Baliknya. Ada orang Sidikala nggak di sini? Orang Sidikalang atau orang Dairi? Saya, Pak. Siapa? Boy Simbolan, Pak. Boy Simbolan, di mana kampungmu? Aku orang Sidikalang aku. Di mana kampungmu, Boy? Sumbul Pegagan, Pak. Wah, tempat permainan saya itu, tempat saya martandang itu. Saya di Sidikalang. Sumbul Pegagan, bukan Sumbul Berampu ya. Nah, kalau di daerah Sumbul adalah daerah penghasil kopi ya, daerah yang sangat bagus sampai ke Lepondom sana ya. Saya sering survei ke sana untuk penelitian. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Jaga kesehatan masing-masing. Malam, Pak. Oke. Malam Pak. Malam, Ketemu. Jangan lupa lihat. Malam, Pak. Ya, jangan lupa lihat tugasnya itu ya. Baik, Pak.